Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan manfaat ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini mapel SBK ya untuk kelas 9. Bapak akan menampilkan slideshow-nya mengenai bab 2 ya, tentang bab 2 tentang seni patung. Nanti Bapak tampilkan materinya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini seni patung ya. Alur pembelajarannya yakni seni patung ada mendefinisikan pengertian seni patung, mengenal bentuk-bentuk patung, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung, kemudian mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Nah, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian seni patung, deskripsikan fungsi patung, klasifikasi. Oke, jadi kalian nanti setelah pembelajaran dalam bab 2 atau dalam seni patung ini, setidaknya kalian memahami 4 poin ini ya. Minimal 6 poin ini kalian paham. Syukur-syukur lebih ya. Insya Allah lebih. Mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ya, pasti patung pancoran ya, tugu biasanya sebagai simbol ya patung-patung. Ini ada patung apa ini, dewa apa? Kemudian peta politik, sumbernya ya dari peta politik. Nah, kalau ini udah tidak asing lagi ya, patung pancoran yang ada di Jakarta. Ini patung Buddha Culai. Nah, ini yang di Cianjur nih, di Taman Bunga Cianjur nih. Kemudian ini patung apa ya, manusia purba gitu. Setelah mengamati gambar tersebut, lengkapi data berikut. Nah, ini pernah melihat langsung, mengetahui bahan patung, mengetahui sejarah, deskripsi secara singkat tentang patung. Oke, ini skip saja. Nah, kita langsung pembahasan materinya. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Jadi patung termasuk budaya ya. Jadi hasil cipta karya pola pikir manusia ya, yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik, jadi termasuk budaya. Tidak terbatas bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Jadi tidak berbentuk 2 dimensi ya. Untuk patung itu 3 dimensi, jadi bentuknya jelas gitu, dari samping, dari depan, kemudian belakang, atas, bawah, jadi jelas ya. Contohnya patung Egrang tuh yang di Giant ya, dari segi arahnya itu untuk patungnya. Di Purwakarta banyak sekali patung ya, patung Egrang, kemudian patung kuda, patung Bima, wah banyak sekali. Nah, selanjutnya menurut ini pendapat beberapa ahli tentang seni patung. Menurut Mike Susanto 2011 dalam bukunya di halaman 296. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Nah, itu patung ya. Jadi untuk patung ada yang dibuat seperti mengecor ya, dicor pakai semen kayak gitu, dicetak ya. Ada juga yang dipahat, biasanya yang dipahat itu dari kayu, dari batu juga bisa sih dipahat. Kalau dari yang dipahat itu berarti bentuknya sudah ada ya, misalnya kayu ya contohnya. Bentuknya misalnya bulat, udah isi ya, kita tinggal pahat dalam bentuk, contohnya patungnya golek kayak gitu. Ada juga yang dicor ya, misalnya yang pakai semen atau pakai fiber, patung pancoran tadi kan, atau patung-patung Buddha kayak gitu, biasanya kan itu dibikinnya dicor ya, jarang dipahat dari batu soalnya kalau kayak gitu. Kemudian menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang,
Maksudnya beruang itu dalam bentuk yang berbentuknya 3 dimensi gitu, dalam bentuknya yang nyata gitu. Beruang ya. Di bentuknya nyata bisa dilihat depan atas kayak gitu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Nah, ini dipahat kata KBBI. Menurut BS Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Nah, itu Myers. Seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat ya di Papua terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali temukan hasil karya seni patung terutama candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Nah ya, untuk mungkin di Indonesia sendiri yang paling banyak patung ada pencipta patung yakni di Hindu-Buddha ya, di Bali ya. Soalnya di sana penyembahannya juga kan apa agamanya Hindu Buddha ya, kadang ke patung ke dewa-dewanya nanti dibuatkan patung kayak gitu. Jadi paling banyak sekali patung di sana di Bali. Nah, di Purwakarta juga lumayan ini sudah banyak. Nah, secara umum seni patung ada 3 macam ya, yaitu patung sebagai fungsi personal. Nah, karya seni patung ini diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Nah, untuk sarana beribadah sendiri yang tadi ya Hindu atau Buddha kan biasanya beribadahnya pada patung ya. Tuh. Pada zaman dahulu dibuatkan untuk kepentingan keagamaan pada zaman Hindu dan Buddha. Nah, ini untuk personal. Jadi misalnya si A agamanya Hindu. Nah, dia bikin patungnya sendiri ya mengenai dewanya gitu. Kemudian dia sembah kayak gitu. Nah, itu untuk patung personal ya fungsinya. Kemudian fungsi kedua yaitu sebagai fungsi sosial. Nah, untuk fungsi sosial diciptakan jadi untuk kemasyarakatan. Contohnya patung pahlawan, kemudian patung ini patung monumen Pancasila Sakti ya, dimana biasanya diabadikan ya sesuatu momen-momen kayak gitu ya. Ini ada patung Garuda dan para pahlawannya. Jadi patung ciptakan untuk memperingati suatu peristiwa sejarah yang mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok ya. Jadi itu untuk patung sosial sebagai fungsi sosial gitu ya. Patung sebagai fungsi sosial. Kemudian patung sebagai fungsi fisik yaitu patung yang bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, untuk patung ini sendiri biasanya dijadikan sebagai ajang usaha ya, untuk fungsi fisik sebagai fungsi fisik. Jadi dilihat dulu estetikanya, keindahannya, kemudian kalau misalnya tertarik, ada orang tertarik, dijual belikan gitu. Jadi ini bisa menghasilkan dolar ya, lumayan. Oke, ini kita skip aja. Bentuk dan jenis patung. Nah, dilihat dari wujudnya, ragam seni patung dapat dibedakan menjadi 3 macam ya. Bentuk imitatif atau realisme dan representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini imitatif atau real. Berarti bentuk nyata ya. Dari manusia, kemudian tumbuhan, hewan, kayak gitu. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik yang baik, anatomi, proporsi. Jadi sesuai. Kalau misalnya manusia ada tangan, ada jari, jempol, telunjuk, tengah, kelingking, sama jari manis ya. Nah, di patung yang imitatif ini, jadi imitatif itu kayak imitasinya gitu. Jadi harus sama ya untuk patungnya juga, nggak boleh dibedakan. Nggak boleh ada yang beda gitu. Kalau mata berarti 2, nggak boleh jadi ada 3 di sini. Ini patung pahlawan ya. Ini Muhammad Hatta gitu. Ki Hajar Dewantara gitu ya ini. Sama siapa, sama Soekarno gitu, sama siapa.
Kemudian bentuk non-figuratif atau abstrak. Nah, untuk patung abstrak ini, jadi patungnya meninggalkan bentuk patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak. Patung yang ini tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal, bentuk-bentuk yang ada di alam. Nah, untuk abstrak sendiri, jadi ini yang biasanya kebanyakan penikmatnya yang pecinta seni ya, yang sudah orang-orang seni, orang-orang yang sudah menggilai atau yang jiwanya seni ya. Jadi kalau misalnya kita dari kasat mata orang awam gitu, patung abstrak ini susah ya indahnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang udah menjiwai seni ya, khususnya seni patung, pasti tahu ya abstrak juga keindahan-keindahannya. Makanya kadang ada sebuah patung ataupun lukisan yang abstrak kayak gitu, si orang seni berani bayar ya, atau kolektor berani bayar mahal gitu, sampai miliaran juga ada. Makanya kalau untuk abstrak khusus yang punya jiwa seni ya, yang bisa dapat menikmatinya. Kalau yang awam-awam kadang susah ya. Patung figuratif deformatif. Oke, kita skip dulu ini. Nah, ini untuk alat dan bahan. Alat dan bahan dalam rekayasa seni patung. Bahannya seni patung dibedakan menjadi 3, yaitu bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Nah, jadi untuk bahan yang lunak ini kalian bisa tanah liat itu jadi tanah angir ya, tanah angir yang tanah liat itu bisa dibentuk dulu, ataupun lilin malam ya. Kalau tanah susah pakai lilin malam, nanti dibentuk kotak, kemudian dipenyek-penyek gitu ya, bikin gajah atau bikin harimau kayak gitu, kemudian bikin manusia. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk ya, tetapi ukurannya kecil pasti, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Kemudian kalau misalnya ini cepat rusak juga ya, kalau misalnya dari tanah nih contohnya, kita bikin patung kuda, kemudian kan pasti dijemur, kadang pecah gitu, nanti udah tahu-tahu kepalanya putus gitu kalau dari tanah. Nah, ini contohnya clay tepung, lilin mainan, plastisin atau lilin malam ya, plastisin. Nah, ini untuk tanah liat atau tanah angir ya. Di playlist banyak nih untuk dijadikan kendi. Kemudian bahan sedang, yaitu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, kalau untuk kayu kalian pasti dengan tekniknya pahat ya, atau memahat ya. Untuk apa, bikin patung dari kayu itu tekniknya pahat ya, bisa kayak dibejak-bejak kayak tadi yang lunak, jadi harus pakai pahatnya. Tapi ini untuk bahan sedangnya kayunya yang apa, yang agak lunak ya, berarti yang hipu cina cek bahasa Jerman. Di kayu randu kan agak lunak, jadi memahatnya juga tidak terlalu keras ya, cuma kelemahannya itu cepat rusak ya kalau bahan yang biasa itu. Kemudian bahan keras dapat berupa kayu dan batu-batuan, contohnya kayu jati. Nah, itu kayu keras ya. Sono keling juga sama, kayu ulin ya sama keras. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualan atau marmer pualam. Nah, ini bahan-bahan yang keras sekali. Nah, kemudian untuk teknik bahan cor atau cetak, bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin ya. Ini yang tadi Bapak katakan untuk patung-patung biasanya yang patung Bima lah yang di Purwakarta tuh, yang di Sasak Besi arah di Ciganea ya. Mau arah ke Bundar di sana yang Sasak Besi. Nah, di sana pakai bahannya yang fiber ya, fiber atau resin kayak gitu. Soalnya kalau dibuka ada kayak serat-serat fibernya ya, tapi dicampur juga sama semen kayak gitu. Jadi itu dicetak ya. Kemudian bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas. Nah, ya. Alatnya
Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan teknik yang digunakan. Nah, contoh satu, butsir adalah alat bentuk untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, ini untuk butsir. Untuk dari bahan kayu dan kawat menggunakan tekniknya butsir atau alatnya butsir. Kemudian meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Nah, biasanya ini kalau di Pereret kalian pernah lihat bikin kendi kan pakai meja putar, kemudian diputerin, didiamin gitu tah. Ya, tangannya pakai air gitu, jadi si kendinya ngebulat gitu gentongnya. Itu untuk meja putar ya. Selanjutnya pahat. Tadi untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan. Nah, ini untuk yang dicor ya. Kemudian alat las karbit atau listrik. Oke, kita sampai ke ini dulu ya. Jangan terlalu banyak dulu. 33 ya. Nah, oke, kita sampai tadi saja. Nah, sampai poin C ya, sampai alat dan bahan saja. Nanti di minggu depan kita sambung lagi. Mungkin itu saja ya. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Kalau misalnya ada yang penting-pentingnya silahkan kalian tulis dan kalian rangkum ya. Kemudian di minggu depan kita lanjutkan dan minggu setelahnya kita praktek bikin patung dari bahan lunak ya. Jadi siapkan untuk bahan lunaknya, siap-siap kita praktek di sana ya dari bahan lunak. Oke, untuk dari Bapak mungkin cukupkan sekian ya, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Nanti untuk tugasnya silahkan kalian lihat di deskripsi dan absennya juga kalian komen ya di komentar untuk absensinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.